Ya, H0 tidak ada perbedaan proporsi, dan kemudian H alternatif adalah ada perbedaan proporsi antara porsi di kelompok 1 dan di porsi kelompok 2 ya. Nah, berikut akan kita berikan beberapa contoh persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan uji chi-square atau uji chi kuadrat. Ini contoh soal ceritanya ya. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan keberhasilan restorasi resin komposit aktivasi sinar tampak pada kasus endodontik, ini kembang-kembang kalimat ya, antara yang menggunakan pasak resin komposit dan pasak fiber. Ya, jadi ini ada yang menggunakan pasak resin dan ada yang menggunakan pasak fiber. Yang kita lihat akan yang mau dilihat adalah adakah perbedaan keberhasilan. Ya, jadi kalau keberhasilan berarti jawabannya berhasil atau tidak ya. Nah, kelompoknya ada kelompok dengan menggunakan pasak resin dan ada pasak fiber. Keberhasilan, nah apakah berhasil atau tidaknya perawatan itu diamati 12 bulan setelah penempatan dengan kriteria ya. Apakah gigi berfungsi dengan baik? Apakah hubungan tepi restorasi baik? Apakah tidak ada garis fraktur akar? Yang ini diperoleh dari ronsen ya. Apakah warna tetap bagus? Nah, ini indikator-indikator bagaimana tambalannya itu berhasil atau tidak. Nah, untuk keperluan penelitian ini ya, untuk mengetahui keberhasilan restorasi resin komposit ini, direkrutlah 70 orang pasien atau data 70 orang pasien, di mana 32 dari 70 itu adalah menerima perawatan dengan pasak resin dan 38 lainnya menggunakan pasak fiber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 pasien yang menggunakan pasak resin, ya, 13 diantaranya telah terjadi fraktur akar. Berarti ini masuk dalam salah satu kriteria ketidakberhasilan ya, fraktur akar. Sedangkan dari 38 pasien yang menggunakan pasak fiber, 6 diantaranya terdapat fraktur akar. Fraktur akar. Oke. Bagaimanakah kesimpulan penelitian ini? Ya, tingkat kepercayaan alfa 0,05 atau 95%. Jadi di sini soalnya sepertinya panjang, tapi kita ambil sarinya, ambil intinya, bahwa di sini adalah penelitian ingin melihat mana yang lebih baik, lebih berhasil ya, antara grup yang menggunakan pasak fiber dan grup yang menggunakan pasak resin komposit. Ya. Tambalannya dilihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Dianggap berhasil atau tidak itu ada kriterianya, apakah giginya fungsinya baik, apakah ada kebocoran mikro, apakah ada fraktur akar atau tidak. Nah, ternyata setelah diambil sampel ada 38 grup pasak fiber, ada 32 grup pasak resin. Kemudian masing-masing dilihat restorasinya. Ternyata dari yang pasak resin itu 13 sudah fraktur. Berarti ada 13 dari 32 yang tidak berhasil. Kemudian yang dari pasak fiber ada 6 dari 38 yang tidak berhasil. Nah, chi-square di sini fungsinya adalah ini mana yang lebih proporsi 13 dari 32 dan 6 dari 38 itu sebenarnya mana yang lebih baik. Ya, mana yang lebih baik. Itulah yang akan kita cari menggunakan chi-square. Oke, ini berikutnya ada contoh lagi. Seorang peneliti ingin mengetahui ya, apakah ada perbedaan prevalensi maloklusi
antara remaja wanita dan remaja laki-laki. Nah, berarti ini ada dua grup, ada laki-laki dan ada perempuan atau wanita. Kita ingin tahu prevalensi maloklusinya, persentase maloklusinya berbeda atau tidak. Nah, untuk keperluan ini diambil 100 orang subjek atau sampel penelitian, ada 60 perempuan ya, dan 40 laki-laki. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa 20 orang ya, wanita, berarti ini 20 dari 60 wanita itu mengalami maloklusi. Ya. Sedangkan di laki-laki ada 5 dari 40 yang menderita maloklusi. Nah, bagaimana kesimpulannya jika tingkat kemaknaan sebesar 5% atau kepercayaan 95% atau 0,05 alfa? Ya, ini sama ya. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuannya ada yang maloklusi, ada yang tidak. Ya, maloklusi ini mungkin ada maloklusi kalau dianggap normal, normoklusi itu maloklusi yang kelas 1. Ya, tapi kalau yang selain itu disebut sebagai maloklusi. Nah, sehingga dari laki-laki itu ada yang mengalami maloklusi, dari 40 itu ada 5 orang, kemudian dari yang perempuan dari 40 itu ada 20 orang yang menderita maloklusi. Nah, kita ingin tahu berdasarkan statistika apakah ini mana yang proporsinya lebih tinggi. Ya. Nah, ada tingkat kemaknaannya 5%. Sama ya, jadi ini dua-duanya datanya tentunya grupnya laki-laki perempuan, kemudian maloklusi dan tidak ini adalah sama-sama nominal. Ya. Oke. Jadi itu menggunakan SQL. Berikutnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah albutil, ya, albutil ini cukup efektif untuk menyembuhkan sariawan. Ya, untuk keperluan itu direkrut 30 orang penderita sariawan. 15 subjek diobati dengan albutil, sisanya cuma dengan placebo. Ya, jadi rata. Jadi ngambil ini orang sariawan ada 30, setengahnya diberi albutil, setengahnya diberi placebo atau kontrol negatif. Ya. Nah, dari 15 subjek yang mendapatkan albutil, 10 diantaranya sembuh. Kemudian yang 15 lagi yang menggunakan placebo hanya 8 yang sembuh. Pada hari yang sama, pada hari ke-8. Jadi yang 115. Bagaimanakah kesimpulan penelitian ini dengan alfa 0,0? Nah, ya, jadi kita ingin bagaimana itu tadi, apakah proporsinya ini berbeda. Ya, tentunya kalau apa namanya, kalau jumlah subjeknya sama seperti ini, kita dengan persentase pun kita sudah bisa duga bahwa oh ya. Nah, tapi apakah perbedaannya ini bermakna proporsinya ini? Ya, itu dengan statistik. Apakah perbedaannya ini cukup bahwa kita bisa bilang albutil itu efektif, lebih efektifkah dari placebo? Ya, kalau dia bisa menyembuhkan 10 dari 15. Padahal yang placebo itu ada 8 dari 15. Walaupun kita sudah bisa tahu, oh ini kalau 8 per 5, yang 10 per 15 itu tentunya lebih tinggi daripada yang 8 per 15. Oh ya, tapi apakah perbedaan tingginya itu bermakna? Ya, secara statistik dianggap bermakna dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga kita bisa menganggap bahwa itu adalah akibat dari albutilnya. Nah, maka itulah di analisis dengan menggunakan uji K kuadrat atau uji Chi-square. Ya. Oke. Ada lagi contoh, dari 50 penduduk kota Yogyakarta, ternyata 20 orang mengalami infaksi M3. Dari 50 ada 20. Kemudian di Gunung Kidul ada 40 orang, yang infaksi ada 14 orang. Nah, pertanyaannya, apakah proporsi penderita infaksi M3 di Kabupaten Gunung Kidul lebih rendah daripada di Kota Yogyakarta? Nah, pertanyaan seperti ini. Kalau ada 20 dari 50 dan ada 14 dari 40, kita bisa sih hitung persennya. Ya pasti beda persentasenya, tapi apakah ini bisa dipastikan bermakna perbedaannya? Maka ini juga kita menggunakan Chi-square. Ya.
Nah, mudah-mudahan contoh-contoh ini tadi bisa sedikit apa namanya, memahamkan adik-adik semua kapan kita harus menggunakan uji chi-square. Nah, bagaimanakah prosedurnya kita melakukan perhitungan chi-square? Jadi ini sama seperti t-test ataupun kemarin kurva normal. Jadi kalau kurva normal menghitung z hitung, kalau t-test ini t-test menghitung t, ya. Jadi kita pengen tahu t-nya berapa, kita bandingkan dengan tabel. Nah, chi-square juga. Tapi yang kita hitung bukan nilai t-nya, tapi ini kita menghitung nilai x kuadrat atau kn kuadrat. X kuadratnya itu dengan perhitungan nilainya berapa, kemudian nanti kita bandingkan dengan nilainya yang seharusnya ada di dalam tabel. Ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Nah, ini kita secara tekstual saya sampaikan, nanti akan kita melakukan dengan contoh perhitungan sehingga lebih mudah dicerna ya. Yang pertama, kita harus menetapkan atau tentunya nilai observe, ya. Itu nilai observe adalah hasil penelitian kita, ya. Yang kita dapatkan dari penelitian itu adalah nilai observe. Dan kita juga harus tahu nilai expected-nya atau expected count-nya untuk masing-masing sel. Kok masing-masing sel apa ya? Karena ini nanti ke tabulasi silang, ya. Chi-square itu menggunakan tabel silang. Dua variabel yang sama-sama nominal atau ordinal dipersilangkan. Nah, itu kita tahu observe-nya sama expected. Nah, expected dapatnya dari mana? Ini kan nilai yang diharapkan. Ya. Expected count pada satu sel merupakan hasil perhitungan dari total baris dikali total kolom dibagi jumlah sampel seluruhnya. Nah, jadi kalau tadi ada laki-laki, perempuan, ini nanti jadi barisnya. Kemudian maloklusi dan tidak maloklusi. Ya, jadi ini ada dua kolom, ada dua baris, ya kan? Nah, di masing-masing sel, di masing-masing persilangan antara kolom dan baris ini, kita bisa ada nilai observe-nya yang kita dapat dari penelitian. Observe-nya itu seumpamanya dari laki-laki tadi, laki-laki yang menderita maloklusi ada berapa, yang tidak ada berapa. Perempuan yang menderita maloklusi berapa, yang tidak ada berapa. Ya, yang itu ada 4 kotak. Nah, observe kita dapatkan dari penelitian, kemudian expected-nya yang kita hitung adalah per sel itu total kolom dikalikan total baris dibagi jumlah keseluruhan. Nanti kita lihat di belakang dengan tabelnya. Ya. Kemudian pada masing-masing sel itu kita kurangkan ya, observe dengan expected-nya. Ya, setelah kita dapat nilai observe, kita dapat expected dari perhitungan. Kemudian observe kita kurangi expected. Kemudian setelah kita kurangkan, maka kemudian kita kuadratkan. Ya, jadi observe kurangi expected ini dikuadratkan. Sehingga nanti kalau nilainya negatif, umpamanya, ya, expected-nya lebih besar daripada observe-nya, ya nanti setelah dikuadratkan pasti jadi positif. Ya. Hasil pengkuadratan, ya, jadi O observe kurangi expected dikuadratkan ini dibagi dengan nilai E atau dibagi dengan nilai expected-nya. Ya, jadi O dikurangi E dalam kurung kuadrat dibagi E ya untuk setiap sel. Nah, kemudian jumlahkan nilai yang diperoleh dari masing-masing sel tadi, yang O dikurangi E kuadrat per E tadi per sel, dijumlahkan semuanya. Nah, itulah didapatkan nilai X kuadrat atau nilai chi-square. Jadi, observe dikurangi expected count dikuadratkan dibagi nilai expected-nya per sel ditambahkan semua hasilnya jadi 4 ini, maka itulah nilai dari X kuadrat atau K kuadratnya. Nah,
Setelah kita mendapatkan nilai X kuadrat, nilai K square-nya, nilai K kuadratnya sudah dapat, hitung ya. Maka kemudian kita melihat pada tabel K kuadrat. Ya. Harga tabel berapa berdasarkan derajat bebas dan alfa atau tingkat kepercayaannya. Ya. Di mana derajat bebasnya kalau pada K square ini adalah jumlah kolom dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah baris dikurangi 1. Jadi kalau tadi laki-laki perempuan 2 kolom, maloklusi dan normal atau tidak maloklusi ini 2 baris. Jadi degree of freedom-nya adalah 2 kolom kurangi 1 dikali 2 kolom juga kurangi 1. 1 kali 1 artinya derajat bebasnya adalah 1. Ya, nah nanti tergantung berapa alfanya yang dipakai. Apakah akan tadi setiap soal tadi ada 95% atau tingkat kepercayaan 0,05 ya alfa 0,5 itu akan kita pakai untuk membaca tabel dengan sistem yang sama ya seperti pada waktu uji T. Jadi kita lihat derajat bebasnya di kolom sebelah kiri, kemudian kita lihat berapa tingkat kepercayaannya, kemudian dipotongkan. Nah, kesimpulannya adalah jika hasil X kuadrat atau K square atau K kuadrat hitung itu lebih dari atau sama dengan nilainya di tabel, lebih dari atau sama dengan nilainya yang di tabel, maka itu kita menolak H0. Kalau menolak H0 berarti ada perbedaan proporsi. Nah, atau perbedaan proporsinya itu dianggap signifikan, bukan hanya kebetulan. Nah, sedangkan kalau X kuadrat hitungnya itu kurang dari K-square tabelnya, ya, maka itu H0 diterima. Atau bila pun ada perbedaan antara proporsi grup A dengan proporsi grup B, maka itu perbedaannya hanya kebetulan saja atau bisa dianggap tidak berbeda secara signifikan atau sama-sama saja. Ya, nah ini kesimpulannya. Jadi lebih dari sama dengan tabel, maka dia menolak H0, kurang dari sama dengan tabel, dia menerima H0. Nah, ini adalah tabel dari apa namanya Chi-square ya. Jadi di sini adalah derajat bebasnya, kemudian di sini adalah tingkat kepercayaannya yang biasa kita pakai 0,05 ini. Nah, kalau ada dua baris dan dua kolom dan dua baris, maka degree of freedom-nya adalah sama dengan 1. Kalau tingkat kepercayaannya 95% atau 0,05 alfa, itu nilai nilai X kuadratnya adalah 3,84. Nah, ini sangat sering terpakai ya untuk contoh-contoh soal 3,84 nanti dibandingkan dengan Chi-square hitungnya. Ya, Chi-square hitungnya dapatnya berapa? Nah, itu dibandingkan dengan ini tadi. Kalau dia lebih dari 3,84 atau sama dengan yang lebih dari atau sama dengan ini berarti beda proporsinya itu adalah signifikan. Tapi kalau kurang dari 3,84 berarti tidak signifikan berbeda atau proporsi grup 1 sama dengan proporsi grup 2. Oke. Nah, ini tadi secara tekstual sudah kita bicarakan tentang Chi-square tadi ya. Kalau ini kita bentuk tabel silang. Tadi kan kita bicarakan ada laki-laki perempuan, maloklusi menderita maloklusi tidak. Ya, saya pakai tanda apa namanya carry seperti ini. Maka ini kalau kita lihat di sini, contohnya ada grup 1, grup 2, kategori 1, kategori 2. Ya, ini ada laki-laki, yang ada perempuan, apakah menderita maloklusi atau tidak. Maka ini kota-kota ini adalah A, B, C, D. Yang disebut dengan jumlah baris total itu adalah A plus B atau dengan C plus D, ini jumlah baris total. Dan jumlah kolom total adalah A plus C kalau yang grup 1, yang grup 2 adalah B plus D. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa
chi-square atau x kuadrat ini didapatkan dari, kalau ini yang observe yang sudah didapatkan adalah observe A ini dikurangi expected-nya. Expected-nya tadi kalau dia di sini ya berarti kalau di A ini berarti jumlah total A plus B, ya, garis jumlah total kolom A plus C dikalikan dibagi dengan N. Ya. Nah, tapi itu nanti kita lihat lagi kalau dalam contoh perhitungan supaya lebih mudah dipahami. Tapi yang ini tadi yang kita kembalikan bahwa per sel ini kita hitung observe dikurangi expected dikuadratkan dibagi nilai expected-nya. Kemudian karena ini ada sigma, berarti ini hasil ini ditambahkan yang ada di sel A, sel B, sel C, dan sel D. Itulah hasil chi-square-nya. Ya, jadi observe kurangi expected dikuadratkan dibagi expected dijumlahkan dari 4 sel tersebut. Jika hanya membandingkan dua kelompok dengan masing-masing dua kategori, maka rumusnya adalah, nah, itu tadi kan jumlah per kotak tadi. Tapi bisa saja kotaknya itu tidak hanya 2 kali 2, bisa 3 kali 2 atau 3 kali 3 ya. Nah, tapi kalau 2 kali 2, rumus yang ini tadi, ini bisa disederhanakan atau dijadikan seperti ini. N jumlah total, ya, jumlah total subjek atau sampel, kalikan AD min BC dikuadratkan dibagi A plus B dikalikan C plus D dikalikan A plus C dan dikalikan B plus D. Kita bisa lihat di sini tidak ada nilai expected. Ya, kita tidak perlu menghitung nilai expected dari masing-masing sel. Ya, ini tadi seperti yang ini tadi kan kita menghitung dulu expected-nya dari masing-masing sel, kemudian kita tambahkan ya. Nah, kalau tidak mau menghitung expected-nya, maka ini dengan rumus ini untuk yang 2 kali 2 ya, hanya khusus yang 2 kali 2. Jumlah total subjek dikalikan AD dikurangi BC dikuadratkan, kemudian dibagi A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Ya. Oke. Nah, asumsi dalam chi-square ya, apabila kita akan menggunakan uji chi-square ini, maka ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh ada sel dengan nilai 0. Ya, jadi kalau ada tadi 2 kali 2 ada 4 sel, kemudian ada yang nilainya 0, di antara 4 sel A, B, C, D tadi ada yang 0, maka itu tidak bisa kita menggunakan chi-square. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak lebih dari 20% jumlah sel mempunyai expected count dengan nilai kurang dari 5. Ya, tidak boleh lebih dari 20% yang nilainya kurang dari 5. Nah, kalau ternyata ada ya, kalau ternyata ada yang kurang dari 5, maka kalau jumlah subjeknya atau jumlah sampelnya itu lebih dari 40 atau cukup banyak, maka dilakukanlah Yates correction atau disebut juga dengan continuity correction. Ini rumusnya aja yang dirubah. Ya, rumusnya dirubah untuk mengakomodir adanya beberapa sel atau lebih dari 20% jumlah sel yang nilainya kurang dari 5. Ya, 20% itu kalau kita ada 4 sel ya berarti 1 sel. Karena 1 sel itu bernilai 25% kan. Ya, jadi ya tidak boleh ada 2 sel yang kurang dari 5. Kalau ada 2 sel yang nilainya kurang dari 5, maka harus menggunakan rumus yang Yates correction. Itu kalau sampelnya lebih dari 40. Kalau sampelnya kurang dari 20, ya, atau ini juga lebih dari 20 bisa Yates ya, kalau kurang dari 20 sampai 20 dengan Fisher exact. Ya. Bagaimana rumusnya Yates correction ini ya, Yates correction atau continuity correction. Rumusnya ini tadi kalau tanpa Yates correction itu AD min BC langsung dikuadratkan,
Maka kalau ini ada kejadian tadi, selnya itu ada yang kurang dari 5 lebih dari 20%, maka harus dikurangkan dengan jumlah subjek per 2, baru dikuadratkan. Tapi ini apa namanya total baris kali total kolom ini sama. Penyebutnya sama, hanya pembilangnya AD kurangi BC masih dikurangi lagi N per 2. Ya. Nah, tapi itu tadi tergantung ada kejadian. Oke, ini adalah yes correction.